Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kita berjumpa lagi dalam podcast Pojok Cerita Buletin Prasasti Farmadis UM edisi ke-14. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Sudah melewati tengah semester. Semoga teman-teman tetap sehat dan masih semangat menjalani perkuliahannya ya. Sebelumnya, kenalin, aku Dedi Chandra yang akan menemani teman-teman dalam podcast Pojok Cerita Buletin Prasasti Farmadis UM edisi kali ini. Oke, setelah membahas tentang nilai-nilai yang bisa kita ambil dari matahari di edisi sebelumnya, kali ini masih seputar tata surya ya. Kita akan membahas tentang planet. Memangnya apa sih yang bisa kita pelajari dari planet? Jadi teman-teman, planet itu bisa mengibarkan suatu kebersamaan sekaligus perbedaan, baik dalam suatu organisasi, komunitas, maupun di lingkungan sekitar kita. Kita semua tahu kan bahwa planet-planet dalam tata surya itu memiliki bentuk, ukuran, dan karakteristik yang berbeda-beda. Mereka pun juga berada di orbitnya masing-masing, tapi yang unik adalah meskipun mereka punya orbit atau garis edarnya masing-masing, poros mereka semuanya sama, yaitu matahari. Kalau kita kaitkan dengan organisasi, karena pastinya teman-teman di sini banyak yang sedang tergabung dalam suatu organisasi ya. Salah satunya organisasi dan rumah kedua kita sekarang yaitu Farmadis UM. Pada dasarnya bisa kita analogikan dengan adanya perbedaan sifat dan karakter pengurus di dalam suatu organisasi tersebut. Ya, meskipun banyak perbedaan, kita tetap memiliki suatu tujuan yang sama untuk dicapai dalam Farmadis UM. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini aku tidak sendiri loh. Aku ditemani seseorang yang keren banget nih. Nah, halo Kak Elsa, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik nih Kak Decan. Oke, daripada teman-teman penasaran nih, mungkin Kak Elsa bisa memperkenalkan diri dulu ini. Halo semuanya, perkenalkan, aku Elsa, mahasiswi Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019. Wah, kalau Kak Elsa, gimana nih kuliahnya? Lancar kan ya? Atau sudah mulai lelah, letih, ataupun pusing atau puyeng? Alhamdulillah lancar. Kalau Kak Decan, gimana nih kabar dan kuliahnya? Alhamdulillah baik dan lancar juga dong Kak. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Wah, udah gak sabar nih kayaknya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kebersamaan dalam perbedaan, khususnya di suatu organisasi. Nah, ngomong-ngomong suatu perbedaan itu kan sesuatu yang membuat tidak sama satu dengan yang lainnya gitu ya. Dan perbedaan itu juga tidak bisa dihilangkan karena perbedaan termasuk identitas. Nah, kalau menurut Kak Ilsa nih, perbedaan itu seperti apa sih? Kalau menurut aku, perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlepas dari kita. Ia sudah menjadi bagian dari kita. Manusia-manusia yang diciptakan dengan variasi sifat, kepribadian, latar belakang, dan lain-lain. Aku setuju banget sewaktu Kak Decan bilang kalau perbedaan itu adalah identitas. Benar, setuju. Perbedaan itu menunjukkan ciri khas yang dimiliki seseorang. Pada akhirnya, melalui perbedaanlah kita bisa mengenali seseorang, bukan? Selain itu, adanya perbedaan dapat memberikan keseimbangan. Karena begini, karakteristik yang dimiliki satu orang dan orang lainnya itu kan mestinya berbeda. Oleh karena itu, adanya penyatuan atau kerjasama dengan orang lain itu akan dapat membantu menyeimbangkan langkah dan menambal kekurangan yang dimiliki satu sama lainnya. Jadi, perbedaan itu adalah identitas pun adalah pelengkap. Nah, bener banget nih Kak. Tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan itu pasti ada. Bahkan dalam lingkungan terkecil pun, seperti keluarga, perbedaan itu pasti ada di dalamnya.
Benar sekali, Kak. Di keluarga mungkin juga sering ya, seperti adanya perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak. Misalnya, si anak ingin melakukan A, sedangkan orang tua ingin anaknya melakukan B. Tapi sebenarnya tujuan antara anak dan orang tua itu adalah sama, yaitu untuk melakukan yang terbaik. Iya kak, malah menurutku suatu perbedaan itu bisa melebur dan melahirkan apa yang namanya kebersamaan. Kalau dari pandangan Kak Elsa nih, bagaimana sih kebersamaan itu bisa terbentuk di tengah-tengah perbedaan? Menyambung pernyataanku yang sebelumnya, bahwa perbedaan itu kan adalah pelengkap. Artinya setiap orang kan memiliki sudut pandangnya masing-masing, memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga perbedaan inilah yang menimbulkan adanya kebutuhan. Menjadi suatu tuntutan bagi individu untuk berkumpul dan bekerja sama dengan orang lain untuk melengkapi kekurangan dan membantu mencapai tujuannya. Nah, berawal dari kebutuhan dan tuntutan itulah kebersamaan akhirnya dapat terjalin. Namun, untuk menciptakan kebersamaan di tengah-tengah perbedaan, setiap individu di dalamnya itu harus mau saling mengerti, mau saling memahami, dan mau menerima kekurangan individu lainnya. Tidak hanya menuntut kelebihannya saja. Kita perlu sadar bahwa mereka melengkapi kekurangan kita, begitupun dengan kita yang harus melengkapi kekurangan mereka. Iya kak, karena menurutku dari sejauh ini yang aku lihat, di dalam suatu organisasi pasti memiliki banyak sekali perbedaan. Entah beda karakter anggotanya, beda latar belakang studinya, kalau organisasi di kampus kita ini. Terus beda cara kerjanya juga. Aku melihat kalau perbedaan itulah yang membuat anggota dari organisasi tersebut itu bisa saling melengkapi. Benar nggak? Iya, betul banget. Kita ambil saja contoh sederhana ya. Ada orang itu memiliki keterampilan dalam bidang editing dan desain video. Ada pula orang-orang yang lebih telaten dalam mengonsep dan berpikir. Ada pula orang-orang yang mudah akrab dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, dalam sebuah program kerja, mestinya penanggung jawab atau ketua pelaksana itu kan tidak akan berjalan sendiri. Mereka akan dibantu oleh rekan-rekannya yang memiliki kelebihan dalam bidang itu. Pun mereka-mereka yang harus mengerjakan job desk di luar keterampilannya juga dapat belajar dari rekan-rekannya yang memiliki keterampilan tersebut. Di samping itu, ada juga orang yang memiliki kepribadian pendiam, kaku, ataupun tidak mudah akrab. Ada pula orang yang memiliki kepribadian ramah, cheerful, mudah akrab, dan hangat. Tentunya, dua kepribadian ini akan saling melengkapi dan menyeimbangkan, bukan? Yang susah mendahului ngobrol akan terbantu dengan yang terbiasa mendahului obrolan. Yang serius dan kaku akan terhibur dengan mereka yang humoris dan suka ngelawak. Dan masih banyak lagi. Dengan itu, akhirnya interaksi bisa menjadi lebih lancar dan akrab. Bahkan, ada kasus yang saking match-nya mereka dan seringnya mereka berinteraksi, akan serasa ibarat menemukan soulmate. Nah, iya nih, sejauh ini berdasarkan pengalaman aku dan teman-teman aku juga, kalau bergabung dalam suatu organisasi itu bagaikan menemukan keluarga baru kayak gitu. Nah, padahal tidak ada hubungan apapun sebelumnya, bahkan bisa jadi belum kenal juga satu sama lain ya, asal mereka aja udah beda-beda kayak gitu. Nah, kalau menurut Kak Elsa nih, apa sih yang membuat mereka dalam suatu organisasi itu bisa seperti ini gitu? Menurut aku dan sesuai pengalamanku berorganisasi ya, yang membuat teman-teman dalam suatu organisasi itu bisa tetap saling merangkul, menjaga, dan menganggap keluarga itu adalah karena ada satu hal yang mengikat mereka dalam organisasi itu. Apa? Yaitu tujuan atau cita-cita dari organisasi itu sendiri. Mereka punya goals yang sama untuk organisasi mereka ke depannya. Walaupun nih ya, cara pemikirannya, cara kerja, cara jalannya mereka itu beda-beda.
Ada yang langsung lurus, ada yang masih naik turun, ada yang berkelok-kelok, tapi tetap arah yang mereka tuju itu satu, untuk organisasi mereka. Memang benar bahwa latar belakang mereka itu berbeda-beda, namun karena ikatan untuk mencapai tujuan bersama, akhirnya interaksi itu terus terpupuk seiring berjalannya waktu, sehingga kebersamaan tersebut dapat memicu rasa kekeluargaan. Berarti Kak Elsa ini sudah sering dong ya berhadapan dengan situasi yang penuh dengan perbedaan. Boleh nggak sih Kak berbagi pengalamannya? Bagaimana sih cara menghadapi atau menyikapi situasi tersebut, khususnya nih dalam sebuah organisasi? Yang pasti adalah bagaimana masing-masing individu mau untuk memahami dan mengerti pengurus yang lainnya. Pahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan, kelebihan, dan kesibukan yang berbeda-beda. Pahamilah orang lain seperti kamu yang ingin dipahami, dan hargailah perbedaan orang lain seperti kamu yang ingin dihargai. Contohnya seperti ini. Di suatu kepanitiaan, pastinya tidak terlepas dari perbedaan pendapat. Kita harus saling menghargai perbedaan pendapat itu, bukan malah langsung menolak dan menjudge bahwa itu salah. Karena setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing, maka baiknya didengarkan dulu. Kita cari sudut pandang mana yang dirasa benar dan perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan konsep yang sedang dibahas. Contoh lainnya lagi seperti ini. Ketika ada rekan kerja di kepengurusan yang slow respon atau mungkin belum menyelesaikan job desk-nya, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa dia kurang peduli, dia kurang bertanggung jawab. Karena setiap orang punya kekurangan, kelebihan, dan kesibukannya masing-masing. Bisa jadi dia sedang mengusahakan job desk dengan harus mempelajari dari awal, seperti kedapatan job desk editing video. Dia ngerjainnya melebihi timeline, padahal dia sudah mengusahakan, bahkan jika harus belajar dari awal hanya untuk menyelesaikan job desk tersebut. Atau bisa jadi dia sedang dihadapkan dengan kesibukan-kesibukan yang kita tidak tahu, seperti bekerja sampingan, membantu orang tua di rumah, atau masih banyak lagi. Oleh karena itu, selain saling menghargai, juga diperlukan rasa saling memahami dan mengerti. Pun tak terlepas dari rasa peduli, di mana ketika ada keadaan-keadaan seperti yang aku sebutkan sebelumnya, ya bagaimana kita itu menanyakan kabar dan kendalanya. Jangan sampai kita duduk berpangku tangan, sehingga kalau ada apa-apa itu bisa segera terselesaikan tanpa memakan waktu yang berlarut-larut. Intinya adalah mau mengerti, mau memahami, mau peduli, menjalin komunikasi, serta mau menghargai. Wah, banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita Kak Elsa ya. Bahwasanya intinya adalah memahami satu sama lain. Pahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan, kelebihan, dan kesibukan yang berbeda-beda. Oke, sebelum kita menuju closing statement, mungkin Kak Elsa punya sesuatu yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang lain? Teman-teman tak perlu risau karena perbedaan. Kita hanya perlu mendefinisikan perbedaan sebagai hal-hal yang positif, karena dari perbedaan itulah tersembunyi banyak hikmah baik. Itu saja dari aku, Kak Dejan. Oke teman-teman, dari obrolan kita hari ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan itu bukanlah yang bisa disalahkan kayak gitu. Perbedaan ada sebagai keunikan dalam suatu kebersamaan. Perbedaan itu juga menjadi pelengkap sekaligus penyeimbang. Pastinya kita semua memiliki banyak hal yang berbeda, entah itu makanan kesukaan, hobi, sifat, bahkan kemampuan. Namun perbedaan-perbedaan itulah yang menciptakan suatu kebersamaan di dalamnya, membentuk suatu ikatan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan bersama. Wah, kayaknya aku sudah banyak ngomong nih. Dan gak terasa kita udah sampai nih di penghujung cerita edisi kali ini.
Semoga cerita dan pembahasan kita kali ini bisa memberikan manfaat dan hal positif kepada teman-teman semuanya. Dan pesan aku, jangan takut dengan perbedaan ya, karena terkadang perbedaan itulah yang mampu memberikan warna baru dalam sebuah cerita. Semangat selalu dalam beraktivitas, stay safe, dan jangan lupa untuk membaca Buletin Prasasti Formadis UM edisi ke-14 ya. Linknya bisa kalian akses di deskripsi. Sampai jumpa di pojok cerita Buletin Prasasti Formadis UM edisi selanjutnya. Bidik misi, berprestasi, tiada henti. KIP Kuliah, generasi muda, semangat berprestasi. Formadis UM, sukses.